Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari kita lanjutkan kembali materi UAS kita, yaitu materi selanjutnya part 3 ini adalah materi 15, terdiri dari 3 materi, 15.1, 15.2, 15.3. Nah, mari kita selesaikan satu persatu. Kita buka pertama materi, langsung saja materi 15.1. Nah, kita sedikit. Oke, ini dia. Ini materi 15.1 adalah tentang membuat materi, membuat tampilan. Nah, yang menggunakan view. Langsung saja ke materi. Nah, tampilan. Tabel di mana tampilan didasarkan disebut tabel dasar. Nah, itu dia tabel di mana tampilan didasarkan disebut tabel dasar. Nah, tampilan adalah query yang disimpan sebagai pernyataan select dalam kamus data. Nah, nanti menggunakan create view seolah-olah kita bisa menggunakan langsung pada tabel tersebut. Simpelnya nanti mari kita lanjutkan kalau kurang paham. Penjelasannya ada di dalam nanti. Ini adalah penjelasan create view yang kita coba. Nah, create view employees kan kita jadikan pernyataan sintaksnya select employee ID plus name, last name, email from employees. Where employees ID between 100 dan sampai 124. Nah, ini kita jadikan sintaks ini. Nah, kita jadikan namanya create view employee. Jadi ketika kita menyelektnya, itu langsung menggunakan view employees yang akan tampil view dari yang kita select dengan nama view employees tadi. Nah, mengapa kita menggunakan tampilan? Nah, tampilan membatasi akses ke data tabel dasar karena tampilan data menampilkan kolom selektif dari tabel. Nah, tampilan dapat digunakan untuk mengurangi kompleksitas mengeksekusi query berdasarkan pada pernyataan select yang lebih rumit. Nah, misalnya, pembuat tampilan dapat membuat pernyataan gabungan yang mengambil data dari beberapa tabel. Nah, pengguna tampilan tidak melihat kode yang mendasarinya atau cara membuatnya. Dan pengguna melalui tampilan berinteraksi dengan database menggunakan query sederhana. Nah, itulah mengapa kita menggunakan tampilan. Selanjutnya, tampilan dapat digunakan untuk mengambil data dari beberapa tabel, memberikan kemandirian data bagi pengguna dan pengguna dapat melihat data yang sama dengan cara yang berbeda. Nah, tampilan memberi akses ke data untuk kelompok pengguna sesuai dengan izin atau kriteria khusus mereka. Nah, untuk membuat tampilan, kita menggunakan create view, perintah sintaksnya. Nah, ini adalah struktur sintaks aturannya. Nah, create or, nanti ada or, replace, atau force, atau non-force, view. Nah, dengan nanti bisa menggunakan view aliasnya sini. Nah, as query with check option, constraint-nya apa, with read only, constraint-nya apa. Nah, ini adalah beberapa pernyataan dalam create view, yaitu ada namanya or replace. Nah, itu adalah fungsinya untuk menciptakan kembali tampilan jika sudah ada. Kemudian force membuat tampilan apakah tabel dasar atau ada atau tidak. Kemudian non force membuat tampilan hanya jika tabel dasar ada, yaitu dia adalah default. Kemudian view name untuk menentukan nama tampilannya, alias itu adalah menentukan nama untuk setiap ekspresi yang dipilih oleh query tampilan, dan subquery adalah pernyataan select lengkap. Nah, ketika kita menggunakan alias untuk kolom, dalam daftar select, subquery dapat berisi sintaks select yang kompleks. Lanjut. Nah, kemudian weak check option menentukan bahwa baris tetap dapat diakses oleh tampilan setelah memasukkan atau memperbarui baris. Constraint adalah seperti kita ketahui apakah nama tersebut ditetapkan untuk constraint check option, dan with read only pastikan tidak ada operasi DML yang dapat dilakukan pada tampilan ini. Yaitu saya gunakan nanti insert, delete, ya kan? Pastikan kita tidak dapat kepada tampilan karena fungsinya memang sebagai view. Ya juga. Kemudian contohnya sebagai berikut. Contohnya sebagai berikut. Nanti kita gunakan ada catatan bahas ini. Setelah administrator database membuat view, pengguna bisa langsung meminta view seolah-olah itu adalah sebuah tabel, padahal bukan. Itu adalah pada sebuah view yang didasarkan pada sebuah tabel dasar. Nah, panduan untuk membuat tampilan. Subquery yang mendefinisikan tampilan dapat berisi sintaks select yang kompleks. Untuk alasan kinerja, subquery yang menentukan tampilan tidak boleh mengandung klausa order by,
Clause order by paling tepat ditentukan saat kita mengambil data dari tampilan. Nah, kita dapat menggunakan opsi or replace. Tadi ada ya katanya opsi replace dan mengganti juga sudah ada untuk mengubah definisi tampilan tanpa harus menghapusnya atau memberikan kembali hak objek yang sebelumnya diberikan kepadanya. Nah, alias dapat digunakan untuk nama kolom di subquery. Lanjut kembali. Nah, fitur create view. Nah, dua klasifikasi pandangan yang digunakan yaitu sederhana dan kompleks. Tabel ini merangkum fitur-fitur dari tampilan, yaitu sebagai berikut. Yaitu tampilan sederhana dan tampilan rumit. Nah, jumlah tabel yang digunakan untuk mengambil data. Sedangkan sederhana satu, yang lebih rumit bisa lebih. Dan kemudian dapat berisi fungsi. Yang sederhana tidak, yang rumit iya. Dan berisi kumpulan data. Yang sederhana tidak, yang lebih rumit, tampilan rumit iya. Kemudian menjalankan operasi DML, insert, update, delete. Melalui tampilan. Tampilan sederhana, ya bisa. Kemudian tampilan rumit, ya bisa iya, bisa tidak. Karena tidak selalu. Kemudian kita lanjut. Nah, tampilan yang ditunjukkan di bawah ini adalah contoh tampilan yang sederhana. Subquery memperoleh data hanya dari satu tabel dan tidak berisi fungsi gabungan atau fungsi grup atau apapun itu. Karena itu tampilan sederhana, operasi insert, update, delete, dan merge yang memengaruhi tabel dasar mungkin dapat dilakukan melalui tampilan. Nanti kita contohkan semua dari masing materi slide ini kita contohkan nanti masing-masingnya nanti di dalam run SQL command line. Kemudian tampilan sederhana. Nama kolom dalam pernyataan select dapat memiliki alias seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Nah, perhatikan bahwa alias juga dapat dicantumkan setelah pernyataan create view dan sebelum subquery select. Nih dia, sebelum dari create view dan dicantumkan setelah create view dan sebelum subquery. Nah, create or replace country ID, country, capital, city. Ini dia kan, dan sebelum subquery. Ini sebelum subquery. Ini sebelum subquery dan ini setelah pernyataan create view. Kemudian tampilan sederhana. Hal ini masih dalam tampilan sederhana. Hal ini memungkinkan untuk membuat tampilan apakah tabel dasar ataukah tidak. Nah, untuk menambahkan kata force ke pernyataan create view akan menciptakan tampilan. Sebagai DBA, opsi ini dapat berguna selama pengembangan database, terutama jika kita menunggu hak yang diperlukan untuk objek yang dirujuk untuk diberikan segera. Nah, opsi force akan membuat tampilan meskipun tidak tersebut valid. Nah, opsi non-force adalah default saat membuat tampilan. Lanjut lagi, tampilan yang lebih, ini adalah tampilan masuk ke tampilan rumit. Nah, tampilan rumit adalah tampilan yang dapat berisi fungsi dan gabungan grup. Nah, contohnya sebagai berikut. Create or replace view Euro countries. Nama sini create view-nya adalah view Euro countries. Ada di sini ID, country, capital city, region ID, yang mana dalam saya subquery-nya ada select. Kita namakan sini berdasarkan dari alias dari masing-masing tabel yang kita ambil. Contoh sini web country C dan web road region adalah R. C country ID, C country name, C capital, R region name. From, yaitu dari tabel WF country, yaitu kita alias country C, dijoinkan dengan WF road region dengan alias R, menggunakan penggabungan using, yang mana didasarkan pada region ID, selama location itu ada dengan kata kutipnya adalah sebelahnya bebas, pokoknya ada kata Europe setelahnya tersebut. Yaitu tetap mengetik E-nya besar, EUROP-nya kecil. Kemudian saat kita select akan muncul nanti sebagai berikut. Kemudian yang tampilan lebih rumitnya kita selanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu fungsi grup juga dapat ditambahkan ke pernyataan tampilan yang kompleks. Contohnya adalah create or replace view height pop, region ID, highest population. Nah, di sini adalah aliasnya. Setelah kita select, yaitu mendapatkan tampilan yang lebih kompleks, yaitu menggunakan fungsi max yang population. Nah, kita grupkan by region ID saat kita tampilkan menggunakan select dari view yang kita buat di tampilannya.
Kita coba nih pokoknya ini. Tampilan itu tampilan rumit. Kemudian mengubah tampilan. Untuk mengubah tampilan yang ada tanpa harus menghapus. Nah, kemudian mengubah tampilan. Untuk mengubah tampilan yang ada tanpa harus menghapus, lalu membuat kembali, kita gunakanlah opsi or replace dalam pernyataan create view. Nah, tampilan lama digantikan oleh versi baru. Contoh, create or replace view Euro countries kan di sini. Nah, ini kalau contohnya tadi karena menggunakan tadi contohnya kita tidak menggunakan create view aja langsung. Nah, kalau kita menggunakan create or replace itu akan menggantikan yang telah ada sebelumnya, tidak mengubah. Itu dia. Tapi terminologi kita masuk ke materi selanjutnya yaitu 15.2, yaitu materi tentang operasi dan tampilan di ML. Langsung kita materinya. Nah, pernyataan dan tampilan DML. Operasi DML itu ada insert, update, dan delete. Dalam melakukan suatu tampilan sederhana. Seperti kita bilang tadi ya, dalam tabel tadi sebelumnya, ada tabel rumit dan tabel sederhana. Operasi ini dapat digunakan untuk mengubah data dalam tabel dasar yang mendasarinya, dalam tabel dasar. Nah, jika kita membuat tampilan yang memungkinkan pengguna untuk melihat informasi yang dibatasi menggunakan clause aware, pengguna masih dapat melakukan operasi DML pada semua kolom tampilan, walaupun kita batasi menggunakan clause aware kata sini. Kemudian, misalnya tampilan yang ditunjukkan di sebelah kanan ini dibuat oleh manajer departemen, dibuat untuk manajer departemen pada departemen 50 dari database karyawan. Nah, maksudnya dari pandangan ini adalah untuk memungkinkan manajer departemen 50 untuk melihat informasi tentang karyawan mereka. Nah, create view dep 5, nama sini nama create view-nya, select departemen ID. Nah, kemudian kita wearkan departemen ID-nya 50. Walaupun begitu, dari maksud dari pandangan ini memungkinkan tetap manajer departemen 50 untuk melihat informasi tentang karyawan mereka. Walaupun dibatasi dengan clause aware departemen ID 50, tapi versi DML-nya masih dapat dilakukan. Kemudian mengontrol tampilan. Dengan menggunakan tampilan sebagaimana dinyatakan, hal ini memungkinkan bagi kita untuk seputar informasi insert, update, dan delete untuk semua baris dalam tampilan. Bahkan jika ini menghasilkan sebuah baris yang jika tidak lagi menjadi bagian dari tampilan. Nah, ini memungkinkan bukan apa yang dimaksud dengan DBA ketika tampilan itu dibuat. Nah, untuk mengontrol akses data, ada dua opsi yang dapat kita lakukan, yaitu dua opsi dapat ditambahkan ke pernyataan create view, yaitu with check option dan with read only. Kemudian adalah tampilan ditetapkan tanpa with check option. Nah, ini adalah contohnya with check option. Nah, ketika dengan menggunakan with check option ini, contohnya kan menggunakan view dari yang kita buat tadi. Nah, kita menggunakan update employee ID 114 diubah dengan departemennya menjadi dep ID, departemennya ID-nya adalah 90. Nah, pembaruan berhasil meskipun karyawan ini sekarang bukan dari bagian dari tampilan. Nah, with check option memastikan bahwa operasi DML yang dilakukan pada tampilan tetap domain tampilan. Upaya apapun untuk mengubah nomor departemen untuk setiap baris dalam tampilan gagal karena melanggar constraint with check option. Perhatikan bahwa contoh di bawah ini adalah constraint with check option yang diberi nama view dep 50 check. Nah, ini menggunakan check option. Ini adalah tanpa check option. Nah, sehingga kita bisa melakukan proses perawan, pengupdatean, penginsertan. Nah, dengan begitu, meskipun karyawan di dalam sini adalah bukan dari bagian dari tampilan. Lain ceritanya dengan with check option. Nah, karena dia yang dilakukannya itu pada domain tampilannya saja. Upaya apapun untuk mengubah nomor departemen untuk setiap baris dalam tampilan akan gagal karena melanggar constraint, yaitu constraint with check option. Nah, pada contoh ini adalah dengan menggunakan constraint with check option, yaitu nama view yang kita buat tadi dep, yaitu view dep 50 check kita buat. Nah, ketika kita melakukan update, nah akan muncul view with check option where clause violation.
Itu pelanggaran tidak dapat dilakukan karena kita batasi dengan constraint with check option. Sekarang jika kita mencoba mengubah baris dalam tampilan yang akan membawanya keluar dari domain tampilan, akan muncul kesalahan, di return akan kesalahan. Oke, berikut. Nanti kita coba tuh. Kemudian tampilan with read only. Opsi with read only akan memastikan bahwa tidak ada operasi DML yang terjadi melalui tampilan. Setiap upaya untuk menjalankan pernyataan insert, update, ataupun delete akan menghasilkan kesalahan dalam server Oracle. Nah, opsi read only memastikan bahwa tidak ada operasi DML yang terjadi melalui tampilan. Nah, setiap upaya untuk menjalankan pernyataan DML tersebut, insert, update, delete, akan menghasilkan pesan kesalahan server di Oracle. Nah, pembatasan DML. Tampilan sederhana atau tampilan kompleks berbeda dalam kemampuannya untuk memungkinkan operasi DML melalui tampilan. Untuk tampilan sederhana, operasi DML dapat dilakukan melalui tampilan. Nah, untuk tampilan kompleks, operasi DML tidak selalu diizinkan. Nah, 3 aturan berikut harus dipertimbangkan saat melakukan operasi DML pada tampilan. Yaitu kita tidak akan bisa menghapus garis dari tabel dasar yang menjadi pendasarnya, yang menjadi pendasarinya. Jika tampilan berisi salah satu dari berikut ini: fungsi grup, klausa grup B, kata kunci distinct, kata kunci row 6, pseudo kolom. Kemudian, kita tidak dapat mengubah data melalui tampilan jika tampilan berisi fungsi grup, klausa grup B, kata kunci distinct, kata kunci row 6, pseudo kolom. Kemudian kolom ditentukan oleh ekspresi. Kemudian selanjutnya adalah kita tidak dapat menambah data melalui tampilan jika tampilan sama menyertakan fungsi grup, menyertakan klausa grup B, menyertakan kata kunci distinct, menyertakan kata kunci row 6 pseudo kolom, menyertakan kolom yang ditentukan oleh ekspresi, tidak menyertakan kolom not null di tabel dasar. Itu habis, kita masuk ke materi 15.3. Yaitu materi 15.3 yaitu mengelola tampilan. Nah, menghapus tampilan. Kita langsung ke materinya, itu menghapus tampilan. Karena tampilan tidak mengandung data tersendiri, karena ya dia hanya berupa view saja. Nah, menghapusnya tidak mempengaruhi data dari tabel yang mendasarinya, dari tabel yang kita ambil tadi. Kita select, ya kan, dalam subquery-nya. Nah, itu tidak akan mempengaruhinya, tabel mendasarinya. Jika tampilan digunakan untuk menjalankan insert, update, ataupun delete pada data yang di sebelumnya, perubahan tersebut ke tabel dasar tetap ada. Nah, perubahan tersebut ke tabel dasar tetap ada. Nah, menghapus tampilan hanya menghilangkan definisi tampilan dari database saja. Nah, ingat tampilan disimpan sebagai pernyataan select dalam kamus data tersebut. Nah, hanya pembuat atau pengguna dengan hak istimewa tertentu yang itu drop any view yang dapat menghapus tampilan saja. Sintaks SQL-nya itu drop view, nama view-nya apa. Untuk menghapus tampilan itu sebagai berikut. Kemudian tampilan sebaris. Tampilan sebaris juga disebut sebagai subquery dalam klausa form. Nah, tampilan sebaris juga disebut sebagai subquery dalam klausa form. Nah, kita dapat menyisipkan subquery di klausa form sama seperti di subquery dalam nama tabel. Tampilan sebaris umumnya digunakan untuk menyederhanakan query kompleks dengan menghapus operasi join dan memadatkan beberapa query menjadi satu. Nah, tampilan sebaris masih dalam tampilan sebaris. Nah, seperti ditunjukkan dalam contoh yang akan dibawa ini, klausa form berisi pernyataan select yang mengambil data seperti pernyataan select. Data yang dikembalikan oleh subquery diberi alias D, yang kemudian digunakan bersama dengan pernyataan utama untuk mengembalikan kolom yang dipilih dari kedua sumber permintaan. Ini dia. Di sini menggunakan alias, ini adalah perintah di dalamnya. Nah, tampilan sebaris ini memang menemukan gaji tertinggi untuk setiap departemen. Dan query kemudian menampilkan nama karyawan dengan gaji tersebut. Nah, tampilan sebaris harus memiliki alias. Dalam contoh ini adalah di
karena berfungsi sebagai nama tabel dalam klausa form dan select departemen ID max gaji bukan nama tabel yang valid. Kemudian analisis top N. Untuk analisis top N adalah operasi SQL yang digunakan untuk menentukan peringkat hasil. Penggunaan analisis top N berguna ketika kita ingin mengambil 5 catatan teratas atau catatan top N dari kumpulan hasil yang dikembalikan oleh query tersebut. Nah, ini menggunakan row 6. Nah, namun hasil dari query ini tidak seperti yang kita harapkan. Alasan untuk ini adalah bahwa kalau order B selalu dijalankan terakhir, sayangnya kan, sehingga baris dipesan setelah mereka diberi nomor. Nah, slide berikutnya menunjukkan cara mengatasi kasus ini, yaitu query analisis top N menggunakan tampilan sebaris, yaitu subquery untuk mengembalikan kumpulan hasil. Nah, kita tidak menggunakan row 6 dalam query kita, yang mana yang untuk menetapkan nomor pada baris dari kumpulan baris tersebut. Nah, kita query utama kemudian menggunakan row 6 untuk memesan data dan mengembalikan 5 besar. Nah, dengan menggunakan tampilan sebaris, kalau order B dilakukan sebelum row 6 ditambahkan. Itu dia caranya. Analisis top N. Nah, masih dalam analisis top N, pada contoh yang berikut ini, tampilan sebaris pertama-tama memilih daftar nama. Memilih daftar nama akhir dan tanggal perekrutan karyawan. Kemudian, tampilan sebaris memesan tahun dari tertua hingga yang terbaru. Kalau permintaan luar where digunakan untuk membatasi jumlah baris yang dikembalikan dan harus menggunakan operator kecil dari atau kecil sama dengan. Itu where row 6 kecil dari berapa kan? Nah, itu habis terminologi, kita masuk ke dalam contohnya aja langsung. Pertama kita masuk ke berapa nih? Ada langsung slide-nya kita contohkan. Ini contohnya slide langsung. Di 9 create view employees as select employee ID first name last name email from employees where employee ID between 114 email invalid identifier. Create view employee select employee ID first name last name email from employees where employee ID between email invalid identifier. Oh iya, di sini kita gunakan saja apa ya, user baru saja kita gunakan. Ini sebagai DBA create user, contohnya sini UAS 2 Fajar Febri. Tadi email kita hapus soal tadi di materi video part 2, itu materi 13.3. 4B PT 3. Identified yaitu by, kita samakan saja UAS 2 Fajar Febriadi 4B PT 3. Nah, tapi udah dibuat grant all privilege to UAS 2 Fajar Febriadi, yaitu
4B PT3. 4B PT3. Oke, Grand Social kita connect. Tadi UAS 2 Fajar Febri jadi 4B PT 3 UAS 2 Fajar Febri jadi 4B PT 3. Kita tambahkan juga sini. Kita disconnect saja ini, kemudian kita tambahkan UAS 2 Fajar Febriyadi 4B PT 3 sukses connect. Nah, kemudian kita lakukan pengetahuan add Oke, udah kita tambah, kita cek. Oke ya, kemudian kita langsung saja akuisisikan create view employees, select employee ID, first name, last name, email, Nah, view telah dibuat. Nah, sayangnya kalau yang tampilan ini tampilannya kurang enak dipandang. Employees. Nah, jadi kita gunakan saja dari sini langsung. Nah, itu oke. Select semua from view employees. Nah, ini dia tampilannya, kan? Kemudian contoh yang berbeda, ini sebagai berikut nih contoh yang berbeda. Create view departments, select department ID, department name, manager ID, location ID, from department, where department
ID between 10 and 100. View telah dibuat. Ini dia, kita cek saja melalui tampilan ini supaya enak dilihat. Nah, ini dia tampilannya, kan? Kemudian masuk ke slide selanjutnya, yaitu (15). Select or replace view Euro countries as select country ID, region ID, country name, capital from WF countries where location like Europe. Missing pretension. Select or replace view Euro countries as select country ID, region ID, country name, capital from WF countries where location like sorry, sini harusnya create. Ini dia hasilnya. Kemudian untuk contoh yang berbeda yaitu sebagai berikut. Create view, replace view countries, create view or create or view replace view countries as select country ID, country name, region ID from countries where country name like United depan. Jadi awan United belak depannya bebas. Missing keyword. Create or view replace view countries as select country ID, country name, region ID from countries where country name like United. Missing keyword sentences. Alright.
Aduh, awal-awalnya lagi salah. Nggak nampak pula sama mata kita nih ya, sejelas besar ini. Create or replace view, sudah kita buat saudara. Ya, kemudian ini dia tampilannya. Oke, sip. Kemudian masuk ke nomor 19, salah tuh. 18 sama ini tampilan menimpanya. Kemudian ini 19 itu cocokkan dulu dalam slide. Create or replace view Euro countries as select country ID country name country capital S capital city from WF countries where location like Europe. View telah dibuat. Nah, kita bandingkan dengan cara yang dua yang berbeda nih. Nanti view countries kita ambil, view Euro countries kita tengok. Nah, ini tampilannya. Kemudian kita bandingkan dengan cara yang hampir sama, tapi beda di awal saja, yaitu as replace view countries. Ada sini ID, ada sini country, ada sini capital city, as select country ID, kemudian country name, kemudian capital G. Itu dia, kita lihat ya. Nih, hasilnya sama aja, oke? Nah, itu dia perbandingannya, cara penulisan aliasnya saja, hasilnya sama saja. Kemudian contoh yang berbeda, nih saya contohkan. Create or replace view countries. Untuk ini sini kita buat aja yang berbeda, view countries 2. Ini contoh yang berbeda nih. As select kalau select country ID as ID, kemudian country name as nama negara, kemudian region ID as ID region, from countries where country name like nih. Nah, ini sebenarnya sebagai alias saja. Nah, sini sama saja. Kemudian dengan penulisan yang kedua, yaitu sebagai berikut.
ID, nama negara, ID region, S, select country ID, country name, region ID, ini dia. Nah, ini dia. Hasil siap untuk seleksi, contoh seleksi 16. Kita masuk lagi terus slide apa yang terakhir. Ini tampilan yang rumit. Kita sini red or replace view euro countries ID country capital city region select C country ID, C country name, C capital, R region name, from WF countries, C join WF world region R using region ID where location like Europe. Nah, ini dia. Nah, hasilnya kemudian dengan contoh yang berbeda, contoh kedua nih. Red replace view countries nama negara region name as select C country ID, C country name, R region name, from countries. Itu C, kemudian dijoinkan dengan region, kita jadikan R, kemudian using region ID country name United. Jadi awalnya itu United kan, depannya serata apa kan ada yang nanti United Kingdom, United Amerika gitu kan.
United States. Ini dia, kita coba. Ini dia hasilnya. Tada. Kemudian 23. Itu create or replace view hack pop region ID population select region ID max population from AF countries group by region. Ini hasilnya. Saya hasilnya kan. Nah, kemudian contoh yang berbeda itu sebagai berikut. Create or replace view grade select grade level max grade group by grade. Nah, itu dia. Oke, kita eksekusi. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian untuk slide 24, slide terakhir untuk pengeksekusian di sini itu create or replace view. Ini sebenarnya sama dengan belakang yang sebenarnya nih. Yang apalah, kita coba saja, sebenarnya sama nih tadi yang sebelumnya. Ubah tampilan. Country name capital from WF location Europe. Nah, ini tampilannya. Kemudian kita contoh yang berbeda. Grade, ini contoh grade level tadi, view grade level low. Contoh toko yang berbeda, low sell, exact grade level max lowest. Karena di sini ada pengubahan, jadi kita load aja biar nampak perbedaannya gitu loh. Job grade lowest. Nah, ini dia. Beda tadi tadi yang sebelum tadi kan. Oke, itu adalah materi contoh untuk materi pengeksekusian dari materi.
10, 15, 1. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu 15, 2. Kita masuk pada slide yang awal. Kita tengok slide yang awal di mana di sini, yaitu dia di halaman 7. Create view, contoh sini view depth 50, select department ID, employee ID, first name, last name, salary, from, copy, employees, where, department ID sama dengan 50, tabel view dan exit. Ready from, oh itu dia. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian untuk contoh yang berbeda sebagai berikut. Create view, view department, select department ID, employee ID, first name, last name, salary, from, up, sorry, up, salary nggak ada di dalam tabel departemen. Ini yang di atas nih, sorry. Create view, view department 2 contoh gitu, select department ID, department name, manager ID, location ID, from department, where, location ID sama dengan 1700, department name. Oke, nah ini hasilnya. Nah, kita lanjut ke materi contoh. Nah, ini nomor 9 ada nih contoh. Create view depth 50, select department ID, employee ID, first name, last name, salary, from, employees, where, department ID sama dengan 50. Oh, ini tabel sebelumnya nih. Jadi nomor 9 ini
kita melakukan proses update view dep. Tadi kalau kita buat, lupa saya, set department ID sama dengan 90, where employee ID sama dengan 124. Itu dia. Kita contohkan. Oh, nah. Nah, ya. Nggak mau deh. Nah, ini dia. Dari departemen ID ini kita buat, yaitu departemen ID 90. Nah, kita set departemen ID menjadi 90, yaitu yang mana employee ID tersebut hanya 114. Nah, itu dia. Tapi di sini kita melakukan penyaletan pada employee ID yang 90. Jadi bagaimana kalau kita buat view create or replace. Create views ini contohnya kita buat 40, 90. Yaitu ID yang kita buat sini 90. Oke, kita ambil, kita cek. Ini dia. Pas ya, berarti kita lanjutkan untuk contoh yang berbeda nih sebagai berikut. Tadi kita ada melakukan pada departemen update view department departemen 2 sisi ini departemen 2 ini view dep 50 from dep 50. Ada view departemen 2 set manager ID sama dengan 174. Kemudian where department ID sama dengan 190. Itu dia. Kita tadi kan departemen ID 90 itu soalnya manajernya kosong kan. Commit. Itu dia. Kemudian next di halaman 10. Bedanya di sini terdapat with check option gitu. With check option constraint view depth 50 check. Oke, ada yang perlu kita tambahkan di sini nih, create
or replace. Ini dia. Jadi tampilannya. Jadi ketika kita melakukan pengupdatean nih contohnya nih ya. Dia tidak bau karena sudah ada constraint-nya. View depth 50, set department ID sama dengan 90, where employee ID sama dengan 124. Update view set department 90, where employee ID sama dengan 124. Create or replace view depth 50, select department ID, employee ID, first name, last name, salary from employees, where department ID sama dengan 50, with check option constraint view depth 50, cek. Jadi update view depth 50, set department ID sama dengan 50, where employee ID sama dengan 124. Nah, untuk contoh yang berbeda, red option view (90), contohnya begitu. Select department ID, employee ID, first name, last name, salary from employees, where department ID 50, with check option constraint view depth 90, cek. Dikit view depth 90, set department ID ID sama dengan 90, where employee ID sama dengan 124.
Nah, ini contoh yang kedua dengan contoh yang berbeda. Create view department 3 contohnya as select department ID, department name, manager ID, location ID from department where location ID sama dengan 1700 with check option constraint view department 3 check invalid relational operator. Lupa sama dengan kita sini. Wait. Itu dia. Update view department 3 set location ID sama dengan 2500 where department ID sama dengan 10. Nah, ini dia yang saya maksud tuh. We check option where clause violation. Nah, di sini kok nggak mau dia kan? Harusnya begini. Itu saya maksud karena sudah dibatasi. Tapi coba kita buat kayak gini ya. Create view depth contohnya depth 80 contohnya. Where department ID sama dengan 80. Let's check option. Itu dia. Kemudian coba kita lakukan pengupdatean update view depth 80 set department ID sama dengan 90 where employee ID sama dengan 124. Update view set department ID sama dengan tabel or view dan exit. Set department ID. Nah, pokoknya ini sudah saya contohkan yang berbeda. Nanti akan muncul seperti with check option view violation.
nih. Nah, ini dia kan muncul we check option where violation. Where department ID sama dengan we check option constraint create or replace view select department ID, employee ID, first name, last name, salary from employees, where department ID sama dengan 50 with check option constraint view date with view date created. Set department ID sama dengan 90 where employee ID sama dengan 124. Nah, saya ingat. Nah, pokoknya terjadi jika dibatasi tadi dengan contoh yang tadi ya. Nah, kita contohkan tadi with view department 3 set department set location sini ya, set location ID sama dengan 2500 department ID. Nah, ini dia we check option where clause violation. Nah, begitu pokoknya terjadi ketika menggunakan view check option constraint. Nah, itu dia tadi, ini contoh yang kedua saya contohkan nih. Kita lihatnya. View check option where clause violation dibatasi. Nah, itu materi 15.2, kita masuk ke materi 15.3. Kita masuk ke materi 15.3 yaitu sebagai berikut. Nah, itu berawal dari contoh ini dia. Select last name, tampilan sebaris nih.
salary, department ID, maksal from employees, select department ID, salary, maksal from employees, group by department ID, where department ID sama dengan department ID, salary sama dengan titik maksal. Missing right pretension. Select a last name, a salary, a department ID, maksal from employees, select department ID, salary, maksal from employees, group by department ID, where a department ID sama dengan titik department ID, salary sama dengan maksal. Grow. Itu dia hasilnya. Kemudian contoh yang berbeda sebagai berikut. Select grade level high sal titik mark salary from job grade select grade level max high sal max salary from job grades group by grade level where titik grade level titik grade level and high sal sama dengan max salary select grade level, higher sal max salary from job grade select grade level max higher sal max salary from job grade group by grade level
D where G grade level sama dengan D grade level and G highest level sama dengan D max salary identifier from where and sini mulai 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 21 max salary invalid identifier select G level G max salary from job grade G select grade level max high salary max oh di sini salahnya itu dia. Oke, itu dia hasilnya. Masa masuk ke halaman selanjutnya, halaman 9, yaitu sebagai berikut. Kita eksekusi itu analisis top end, select row 6 as long as employee last name hire date from employees where row 6 kecil sama dengan 5 order by hire date. Ini dia hasilnya. Nah, contoh yang sejenis yang kedua itu select row 6 as the history employee ID job ID start date end date dari tabel job history where row 6 kecil sama dengan 7 dan di order susun menurut dari start date. Ini hasilnya. Nah, itu dia contohnya. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya yang nomor 10. Ini dia. Nah, ini menggunakan alias dan juga nah, di sini ada perbedaan yang mendasar, yaitu sebagai berikut. Kita lebih lihat lebih lanjut. Kita lihat yang tadi, select row 6 as long as last headed from employees from. Nah, di sini perbedaannya sangat subquery. From select last name hire date from employees diorderkan where
row 6 kecil sama dengan 5 employees. Itu dia. Kemudian contoh yang kedua tadi, berbeda sedikit saja. Select row 6, history, employee ID, job ID, started and date from, ini dia bedanya, from select employee ID, job ID, start date, and date from job history diorderkan history order by start date where ketika row 6 dimana row 6 itu kecil sama dengan dari 7 and the date ya. Oke. Nah, itu akhir dari materi 15.3. Dengan berakhirnya materi 15.3 itu mengakhiri dari materi 15 di part 3 ini. Nah, kemudian kita masih melanjutkan materi UAS kita selanjutnya, itu materi ke-17 sebagai materi terakhir, yang mana untuk materi UAS 2 dari sistem basis data ini. Nah, itu adalah materi 15, yang terdiri dari 3 materi yang telah kita jelaskan sebagai part 3 dari UAS 2 sistem basis data ini. Kita lanjutkan ke video selanjutnya, yaitu materi 17 yang terdiri dari 3 materi juga, yang mana terdiri dari beberapa materi, itu ekspresi Euler dan dengan bahas tentang pembatasan user, bahas dengan peloginan dan pembatasan-batasannya nanti kita lihat sebagai apa nanti materi di video part 4, yaitu materi 17. Terima kasih, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut part 4.